Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Erna Nur Rahim. Pada video kali ini saya ingin belajar bareng bersama teman-teman yang ingin memulai suatu usaha, entah itu usaha apapun ya teman-teman, karena saya basicnya kesehatan yaitu bidan. Saya berencana untuk melakukan suatu usaha yang berhubungan dengan kebidanan ataupun kesehatan. Pastinya teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan suatu usaha yaitu Mom and Baby Care ataupun Mom and Baby Spa. Pada topik kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana strategi kita di dalam melakukan pemasaran atau strategi marketing. Teori ini saya hasil dari belajar saya dari konten YouTube Bapak Nur Agustinus. Beliaunya seorang dosen di suatu universitas swasta di Indonesia. Beliaunya juga ahli bisnis dan saya mengikuti YouTube beliaunya itu sangat bagus sekali dan pas sekali untuk saya yang masih pemula, yang masih ingin belajar bagaimana untuk memulai suatu usaha. Nah, semoga video hasil rangkuman saya ini juga nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang selalu mendukung channel saya, yang selalu mengikuti video-video saya seputar kewirausahaan di bidang kebidanan. Tema pertama yaitu membahas tentang promosi atau promotion, yang di dalamnya ini ada 4P dalam marketing mix, di mana marketing mix ini sangat berhubungan sekali dengan STPT. Apa itu STPT? Nah, sebentar ya teman-teman ya. Sekarang di sini yang pertama kita akan membahas tentang promosi. Nah, promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Nah, pastinya kata-kata promosi ini sangat tidak asing bagi kita yang bergelut di bidang usaha ya teman-teman, entah itu usaha di bidang barang ataupun jasa. Hal penting yang harus diperhatikan di dalam melakukan suatu promosi ada istilah AIDA, AIDA. Nah, promosi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ya teman-teman. Nah, apa saja sih yang harus terkandung dalam suatu bentuk promosi yang akan kita sampaikan kepada calon konsumen? Yang pertama, pertama yaitu attention, yaitu harus menarik perhatian orang-orang yang menjadi sasaran kita atau orang-orang yang ingin melihat kita. Kemudian interest. Jadi promosi itu harus bisa menimbulkan minat atau keinginan untuk mencoba. Kemudian desire, yaitu promosi harus bisa menimbulkan hasrat untuk orang itu memiliki dari apa yang kita sampaikan atau apa yang kita promosikan kepada orang lain. Nah, kemudian yang A terakhir yaitu action, yaitu promosi harus bisa membuat orang lain untuk melakukan suatu pembelian. Nah, ini adalah 4 hal penting yang harus ada dalam upaya kita melakukan suatu promosi. Promosi harus bisa memenuhi kaidah yang disebut dengan AIDA, di mana produsen memberikan pesan pada konsumen saat proses marketing, dan harus ada aspek kognitif atau awareness, yaitu adanya suatu pemahaman, ada afeksinya, yaitu perasaan, kemudian yang ketiga adanya perubahan perilaku untuk membeli. Jadi ini 3 hal juga yang harus ada di dalam suatu bentuk promosi yang akan kita lakukan. Promosi sangat berkaitan dengan positioning. Nah, apa itu positioning? Sebentar ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat kembali bahwa strategi marketing kita itu mengenal istilah STP, yaitu segmentasi, target pasar, dan positioning. Positioning artinya yaitu posisi, bagaimana posisi produk kita di benak konsumen ataupun calon customer kita. Bagaimana posisi merek produk kita di benak konsumen. Secara umum kita membagi produk antara kualitas dan harga. Harganya bisa murah dan juga bisa mahal. Kualitasnya juga bisa bagus dan juga bisa jelek. Nah, contoh, ada produk yang kualitasnya bagus tetapi harganya mahal. Ada juga produk yang kualitasnya bagus tapi harganya murah. Ada juga produk yang harganya murah tetapi kualitasnya juga jelek. Dan ada juga produk yang harganya mahal, kualitasnya bagus. Nah, ini adalah suatu bentuk gambaran bagaimana posisi merek kita di benak konsumen kita. Positioning yang bermain adalah suatu perasaan.
Harga tidak ada yang murah ataupun tidak ada yang mahal, karena ini termasuk persepsi. Pentingnya persepsi ini yang mendorong seseorang membeli barang ataupun tidak. Satu contoh, teman-teman pastinya tahu HP iPhone. iPhone itu semua orang mengakui iPhone itu bagus, tetapi tidak semua orang mau membelinya karena harganya yang mahal bagi orang-orang tertentu. Namun demikian, bagi orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan manfaat dari iPhone tersebut, meskipun mahal, beliaunya akan tetap membelinya karena kebutuhan dari manfaatnya. Maka dari itu, tes pasar itu sangat penting sekali untuk mengetahui positioning. Tes pasar jangan dibuat gratis ya teman-teman. Perlu sekali dilakukan survei untuk mengetahui bagaimana posisi produk kita di hati konsumen. Apakah kualitasnya bagus, sedang, ataukah kurang? Begitu pula dengan harganya, apakah harganya itu mahal, sedang, dan kurang. Nah, inilah salah satu bentuk positioning, artinya bagaimana produk kita itu dinilai oleh customer atau calon klien kita. Maka dari itu kita juga perlu melakukan survei bagaimana produk kita. Positioning tadi adalah bagian dari STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu melakukan segmentasi? Karena produk kita itu tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang. Nah, itulah alasan kenapa kita perlu melakukan segmentasi. Suatu contoh, suatu layanan spa bayi akan diminati oleh orang tua yang memiliki bayi usia di bawah 2 tahun dan tidak mungkin diminati oleh remaja ataupun orang tua yang anak-anaknya sudah besar. Nah, orang yang ada di pasar sangat beragam ataupun heterogen dan kita tidak mungkin bisa memenuhi keinginan semua konsumen yang ada di pasar tersebut. Jadi kita harus bisa memilah menjadi beberapa segmen atau bagian atau pengelompokan berdasarkan 4 kelompok atau 4 segmen. Proses segmentasi yaitu kita memilah menjadi 4 segmen atau 4 kelompok besar, yaitu demografi, geografi, psikografi, dan behavior. Nah, apa sih bagian-bagian dari segmentasi tadi? Misalnya segmentasi geografis, yaitu berdasarkan area, misalnya bisa di Jawa Timur, Jawa Barat, ataupun di Jawa Tengah. Ada juga berdasarkan kota, misalnya kota Surabaya, Jakarta, dan lain-lain. Faktor cuaca, misalnya daerah yang banyak hujannya atau sebaliknya. Inilah yang dimaksud dengan segmen geografis. Selanjutnya yaitu apa saja yang masuk dalam segmen demografi. Segmen demografi meliputi usia, jenis kelamin, pendapatan, lifestyle, kemudian ukuran keluarga, apakah keluarga kecil ataupun keluarga besar, kemudian pendidikan, agama, ras, dan juga suku bangsa. Nah, selanjutnya yaitu apa saja yang termasuk dalam segmentasi psikografis. Segmen psikografis meliputi gaya hidup atau juga kepribadian. Misalnya, uang yang dikeluarkan itu untuk apa saja selain untuk kebutuhan pokok, apakah untuk liburan, jalan-jalan, ataukah untuk membeli barang-barang teknologi dan sebagainya. Kemudian status sosialnya, dia masuk status sosial, kelas sosialnya seperti apa maksudnya. Kemudian bagaimana minatnya, berhubungan dengan geografis, misalnya orang di daerah tertentu sangat mempertimbangkan harga dan di tempat lain juga ada yang lebih mengutamakan kualitas. Nah, ini adalah suatu contoh segmen psikografis. Selanjutnya yaitu segmen behavior. Segmen behavior meliputi perilaku manusia. Misalnya, manfaat-manfaat yang dicari dari konsumen tersebut. Misalnya, contoh, membaca koran biasanya dilakukan pagi hari, yang dahulu membaca koran pada sore hari. Ada juga bagaimana kebiasaan orang-orang tertentu itu di dalam meminum susu, ada yang di pagi hari ataupun ada yang di malam hari. Nah, inilah yang dimaksud dengan perilaku manusia dan juga manfaat-manfaat yang diambil dari suatu barang ataupun jasa. Kemudian bagaimana perilaku seseorang menggunakan suatu produk atau istilahnya loyalitas produk. Nah, ini adalah beberapa contoh segmentasi sesuai dengan segmennya yaitu geografi, demografi, psikografi, dan juga behavior. Nah, gambar di samping merupakan gambaran keterkaitan antara 4 segmentasi yang telah kita identifikasi. Pada prinsipnya, produk kita tidak mungkin digunakan oleh semua orang. Maka dari itu, perlu sekali dilakukan pemilihan pada salah satu segmen yang nantinya akan kita bidik dalam strategi pemasaran. Nah, ini yang disebut dengan target pasar. Jadi, setelah kita
membuat atau menentukan segmentasinya, beberapa segmen, selanjutnya kita akan menentukan target pasarnya. Nah, ini adalah gambaran keterkaitan antara segmentasi demografi. Untuk segmentasi demografi itu berisi tentang what atau apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah anak-anak, apakah keluarga yang baru menikah ataukah keluarga kecil. Nah, ini adalah segmen demografi. Nah, sedangkan segmen behavior itu sama dengan how, yaitu bagaimana konsumen kita berperilaku. Kemudian untuk segmen psikografi sama dengan who, yaitu siapa lifestyle-nya, apa kepribadiannya, dan sebagainya. Dan untuk segmen geografi artinya where, yaitu di mana pelanggan itu bisa kita pilah-pilah. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari keempat segmen tadi. Nah, setelah kita melakukan segmentasi, selanjutnya kita menentukan target pasar. Targeting artinya setelah kita berhasil melakukan pengelompokan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar yang akan kita tuju. Sering ada pertanyaan apakah kita menentukan target pasar dulu ataukah membuat produknya dulu. Nah, jawabannya adalah berdasarkan beberapa ahli, hal ini bisa dilakukan secara bersamaan antara membuat produknya sekaligus menentukan target pasarnya. Tetapi akan lebih baik di awal kita melakukan target atau targeting, artinya sejak awal kita sudah tahu siapa saja yang akan menggunakan produk kita berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan. Langkah selanjutnya setelah menentukan target pasar, yang pertama, setelah kita menentukan target pasar, kita harus mengetahui populasinya. Populasi target pasar yang akan dibidik atau sasaran penjualan. Setelah kita mengetahui total populasi, selanjutnya kita akan bisa membatasi lagi dengan potensial market. Artinya, dalam populasi yang ada mana yang merupakan pasar potensial kita. Kita mencari lagi yang available atau yang memungkinkan untuk menggunakan produk kita. Kemudian kita mencari yang qualified, artinya orang yang benar-benar mau membeli produk kita. Dan yang terakhir yaitu kemudian kita pilih lagi yang lebih sempit lagi atau niche. Nah, setelah kita mendapatkan target pasar yang pas, barulah kita benar-benar mendapatkan market yang pas untuk kita menawarkan produk kita kepada konsumen. Nah, demikian tadi adalah sedikit materi tentang strategi marketing kita sebelum kita memasarkan produk kita kepada atau konsumen. Bahwa di dalam melakukan promosi sekarang ini kan banyak kita lakukan di media sosial dengan menggunakan digital marketing. Tetapi apakah semuanya harus melalui media sosial? Kita lihat dulu sasaran kita, apakah mereka menggunakan media sosial untuk kehidupan sehari-harinya. Apakah beliau-beliaunya itu atau konsumen kita itu aktif menggunakan HP. Demikian tadi video saya tentang strategi marketing menggunakan 4P dan juga STP. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.